Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Perda Ristikasari, NIM 0502118191 dari Prodi Teknik Pertanian kelas Indralaya. Dalam video ini saya akan menjelaskan perhitungan neraca air. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Baiklah, sebelum kita masuk ke perhitungan neraca air, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu neraca air. Neraca air atau water balance merupakan neraca masukan dan keluaran air di suatu tempat pada periode tertentu, sehingga dapat untuk mengetahui jumlah air tersebut, kelebihan surplus atau kekurangan defisit. Kegunaan mengetahui kondisi air pada surplus dan defisit dapat mengantisipasi bencana yang kemungkinan terjadi, serta dapat pula untuk mendaya gunakan air sebaik-baiknya. Macam-macam neraca air. Model neraca air cukup banyak, namun yang biasa dikenal terdiri dari 3 model, yaitu neraca air umum, model neraca air lahan, dan model neraca air tanaman. Model neraca air umum ini digunakan oleh data-data klimatologis. Model ini berguna untuk mengetahui berlangsungnya bulan-bulan basah atau jumlah curah hujan melebihi kehilangan air untuk penguapan dari permukaan tanah atau evaporasi maupun penguapan dari sistem tanaman atau transpirasi. Penggabungan keduanya dikenal dengan evapotranspirasi. Yang kedua yaitu model neraca air lahan. Model ini merupakan penggabungan data-data klimatologis dengan data-data tanah, terutama data kadar air pada kapasitas lapang atau KL, kadar air tanah pada titik layu permanen atau TLP, dan air tersedia atau water holding capacity. Kapasitas lapang adalah keadaan tanah yang cukup lembab yang menunjukkan jumlah air terbanyak yang dapat ditahan oleh tanaman terhadap gravitasi. Air yang dapat ditahan tanah tersebut akan terus-menerus diserap akar tanaman atau menguap sehingga tanah makin lama makin kering. Pada suatu saat akar tanaman tidak lagi mampu menyerap air sehingga tanaman menjadi layu. Selanjutnya ada model neraca air tanaman. Model ini merupakan penggabungan data klimatologis, data tanah, dan data tanaman. Neraca air ini dibuat untuk tujuan khusus pada jenis tanaman tertentu. Data tanaman yang digunakan adalah data koefisien tanaman pada komponen keluaran dari neraca air. Neraca air ini adalah gambaran potensi dan pemanfaatan sumber daya air dalam periode tertentu. Dari neraca air ini dapat diketahui potensi sumber daya air yang masih belum dimanfaatkan dengan optimal. Secara kuantitatif, neraca air menggambarkan prinsip bahwa selama periode waktu tertentu, masukan air total sama dengan keluaran air total ditambah dengan perubahan air cadangan atau change in storage. Nilai perubahan air cadangan ini dapat bertanda positif atau negatif. Nah, selanjutnya ada manfaat dari neraca air. Manfaat yang pertama yaitu digunakan sebagai dasar pembuatan bangunan penyimpanan dan pembagi air serta saluran-salurannya. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air didapat banyak berbulan-bulan yang defisit air. Yang kedua yaitu sebagai dasar pembuatan saluran drainase dan teknik pengendalian banjir. Hal ini terjadi jika hasil analisis neraca air dapat banyak bulan-bulan yang surplus air. Yang ketiga yaitu sebagai dasar pemanfaatan air alam untuk berbagai keperluan pertanian seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, hingga perikanan. Komponen neraca air ini ada kapasitas menyimpan air atau jumlah ruang pori, infiltrasi, runoff, evapotranspirasi, curah hujan, dan jenis vegetasi. Baiklah, yang selanjutnya yaitu kita menghitung curah hujan rata-rata dengan metode regresi, statistik, dan peluang atau P lebih besar dari 75% pada tabel berikut ini. Nah, pertama-tama kita isi dulu tabel yang telah diketahui yaitu tahun dan CH-nya. Kita sudah isi dari tahun 1980 sampai 99 dan ini nilai CH-nya. Nah, ditanyakan di sini urutan besar ke kecil. Nah, berarti kita urutkan dulu dengan cara memblok dulu semuanya dari sampai 230, kemudian kita kopikan ke sini. Setelah itu kita sort and filter, sort large to small, continue with the current selection. Nah, jadi sudah terdapat urutan curah hujan dari yang terbesar dan yang terkecil. Nah, rankingnya kita isi dengan 1, 2,
sampai 20. Sampai 20 peluang. Kemudian kita mencari peluang. Untuk mencari peluang ini, kita isikan data yang paling kecil sebesar 0 dan data yang terbesar yaitu 100. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu interval peluang dari curah hujan ini. Nah, di sini ada rumus interval peluang sama dengan 100 dibagi N. N itu adalah jumlah tadi 20 dikurang 1. Jadi kita cari dulu interval peluangnya sama dengan 100 dibagi N-nya berapa? N-nya 20. 20 dikurang dengan 1. Hasilnya 5,26. Ini bisa kita bulatkan menjadi 5. Tuh. 5 dibulatkan tadi. Untuk peluang dari tahun sebelumnya, kita tambahkan sama interval peluangnya. Nah, kita isi tabel dulu. Tahun sebelumnya kan 5, jadi kita masukkan 5 ditambah dengan interval tadi, peluang intervalnya 0 ditambah dengan peluang intervalnya sebanyak 5, enter sama dengan. Nah, jangan lupa kita kasih tanda dolar di sini biar nilainya tidak berubah. Nah, selanjutnya tinggal kita tarik deh. Tarik aja. Nah, didapatkan peluang terbesarnya yaitu 100. Sudah didapat nilai peluang, kita mencari CH rata-rata, curah hujan rata-rata. Curah hujan rata-rata kita masukkan rumus sama dengan average CH-nya ini sampai ke sini, tutup kurung, enter. Jadi curah hujan rata-ratanya yaitu 142,7. Kemudian standar SD atau standar deviasi. Standar deviasi ini kita masukkan rumusnya sama dengan TDV kita blok lagi data curah hujannya dari yang 150 ini sampai 230, tutup kurung, enter. Nah, jadi didapatkan standar deviasinya sebesar 66,86. Nah, yang ditanyakan tadi pada soal hitung CH rata-rata dengan metode regresi, statistik, dan peluang. Nah, nilai statistiknya sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita akan mencari metode regresi, di mana metode regresi ini di mana curah hujan atau P lebih besar dari 75% sama dengan 0,2 dikali CH rata-rata dikurang 30. Jadi tinggal kita masukkan dalam rumusnya. Rumus CH-nya yaitu sama dengan 0,82 dikali CH rata-rata. CH rata-ratanya 142,7 dikurang dengan 30 sama dengan ya. Jadi didapatkan metode regresi didapatkan sebesar 87,11 mm. Nah, yang kedua yaitu mencari metode statistika, di mana CH atau P lebih besar dari 75% sama dengan CH rata-rata dikurang 0,9 dikali standar deviasi. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus sama dengan CH rata-ratanya yaitu 142,7 dikurang dengan 0,9 dikali dengan standar defisiasinya yaitu sebesar 66,86, enter. Nah, perhitungan selanjutnya yang ditanya yaitu nomor 2, hitung neraca air lahan bulanan metode Tory Weight dan gambarkan grafik yang mencantumkan bulan surplus dan defisit
dengan data pada tabel berikut. Nah, jadi udah diketahui dulu data CH dan ETP-nya dari bulan Januari sampai bulan Desember. Nah, dan diketahui KL sama dengan 225 mm dan TLP-nya 75 mm. Nah, kemudian selanjutnya kita disuruh mencari nilai CH ETP. Jadi tinggal kita masukkan saja rumusnya, sama dengan CH, CH-nya 450 dikurang dengan ETP. ETP 150, enter. Dapatkan nilai 300, tinggal kita tarik sampai ke bulan Desember. Nah, sampai ke bulan Desember didapatkan 150. Selanjutnya APWL. Kolom akumulasi potensial kehilangan air untuk penguapan atau APWL diisi dengan penjumlahan nilai CH/ETP tadi, penjumlahan nilai CH/ETP yang negatif secara berurutan bulan demi bulan. Nah, jadi disuruh diisi dulu nilai CH/ETP tadi yang bernilai negatif. Nah, yang bernilai negatif yaitu min 28 di bulan Juni. Jadi kita tinggal isikan saja sama dengan min 28. Oke, udah. Untuk bulan selanjutnya, rumus APWL sama dengan APWL sebelum ditambah dengan CH/ETP sekarang sama dengan, jadi selanjutnya sama dengan APWL sebelum ditambah dengan CH dan ETP sekarang min 115. Nah, enter. Hasilnya yaitu 143. Kemudian kita tarik sampai pada bulan yang bernilai negatif saja. Nah, 143 min 305 dan min 308. Nah, udah. Untuk nilai yang positif bisa kita isi dengan angka 0. Ini 0. Oke. Untuk yang positif isi 0 semua, tinggal kita tarik aja. Tuh, udah. Nah, selanjutnya yaitu nilai KAT atau kolom kandungan air tanah. Isi dulu nilai KAT di mana terjadi APWL dengan rumus KAT sama dengan TLP ditambah 1,00041 dikurang 1,07381 dibagi AT dipangkat APWL dikali AT. Jadi KAT yang terjadi ini yaitu pada bulan Juni. Pada bulan Juni kita masukkan rumusnya dulu, sama dengan TLP. Nilai TLP tadi berapa? 75. TLP ditambah dengan buka kurung 2 kali 1,00041 dikurang buka kurung 1,07381 dibagi dengan AT. Nilai AT-nya berapa? Nilai AT yaitu 150. Kemudian tutup kurung 2 kali dipangkatkan min APWL. APWL-nya berapa tadi? Min APWL yaitu min 28 dikali dengan AT. AT-nya berapa? AT-nya 150. Nah, jangan lupa kita kasih string atau tanda dolar pada ini, kasih dulu tandanya, kecuali pada nilai APWL ya. Biar nilainya tidak berubah, kita enter dan dapatkan hasilnya KAT yaitu 199,1. Jadi untuk nilai KAT yang negatif sudah kita dapatkan. Selanjutnya yang tidak terjadi APWL. Nah, yang tidak terjadi APWL di sini diketahui bahwa kemudian isi nilai KAT pada kolom di mana tidak terjadi APWL dengan cara KAT sama dengan KAT terakhir ditambah
CH dikurang ETP. Jadi KAT terakhir ditambah CH ETP. Untuk nilai KAT jadi di bulan, jadi ini ditarik dulu ini sampai ke bulan Oktober ya, kurang ditarik ke sini 1,6. Habis itu di selanjutnya di bulan November sama dengan nilai KAT terakhir tadi. KAT terakhir kan KAT terakhir 93,6 ditambah dengan CHETP sebelum CHETP ditambah dengan CHETP sama dengan 202. Nah, ini artinya tidak melampaui batas dari kapasitas lapang. Kemudian yang ini kan sama juga tadi kita cari dengan yang sebelumnya, yaitu KAT terakhir ditambah dengan CHITP 335. Oleh karena 335 itu dia melampaui batas kapasitas lapang, jadi kita isi dengan nilai KL, kapasitas lapangnya, yaitu sebesar sama dengan KL-nya berapa? 225. Dan selanjutnya di bulan Januari dan bulan Mei, kita lihat dulu bahwa nilai CH-nya itu lebih melebihi kapasitas lapang. Jadi kita isi dengan 225, nilai KL-nya 225. Yang di Februari dan sampai Mei juga sama, jadi tinggal kita tarik saja. Nih. Ya, ketemu nilai KAT. Selanjutnya kita mencari DKAT. Nilai DKAT bulan tersebut adalah KAT bulan tersebut dikurangi KAT bulan sebelumnya. Nilai positif menyatakan perubahan kandungan air tanah yang berlangsung pada CH lebih besar dari ETP atau musim hujan. Penambahan berhenti di DKAT sama dengan 0 setelah KL tercapai. Sebaliknya, bila CH lebih kecil dari ETP atau DKAT negatif, maka seluruh CH yang sebagian KAT akan dievapotranspirasikan. Jadi di sini nilai DKAT didapat dari DKAT bulan tersebut dikurangi KAT bulan sebelumnya. Jadi sama dengan nilai KAT bulan tersebut berarti 225 dikurang bulan sebelumnya tidak ada, berarti kita yang bulan Desember ya 225 sama dengan 0. Tinggal kita tarik aja. Nilai DKAT-nya. Nah, dapatkan. Ini Februarinya juga sama. Februarinya sama dengan nilai ini dikurang 225. Tinggal kita tarik. Nah, udah dapet. Ini kita bulatkan ya. 2 saja di belakang koma. Maaf, ini salah, terjadi kesalahan. Ini 100,8 itu. Nah, ini min 28. Kita kasih 2 di belakang koma saja. Nah, selanjutnya kita mencari nilai ETA. Nilai ETA nilai ETA yaitu kolom evapotranspirasi aktual.
Bila CH lebih besar dari ETP, maka ETA sama dengan ETP karena ETA mencapai maksimum. Dan bila CH lebih kecil dari ETP, maka ETA sama dengan CH ditambah DKAT karena seluruh CH dan DKAT seluruhnya akan dievapotranspirasikan. Nah, pada bulan Januari ini yaitu CH-nya lebih besar dari ETP, maka ETA sama dengan ETP. Jadi nilai ETA sama dengan nilai ETP 150. Nah, kita tarik sampai bulan Mei karena karena CH-nya lebih besar dari ETP. Nah, 132. Nah, oke, pada bulan Juni ini CH-nya lebih kecil dari ETP, jadi sama dengan CH. Jadi sama dengan CH ditambah dengan DKAT 44, diamin CH ini ditambah, karena dia bernilai negatif berarti kita tambah ABS. Min 20 137,91, kita tarik sampai jadi 137,97 defisit. Kita mencari nilai defisit. Defisit itu berarti berkurangnya air untuk dievapotranspirasikan sehingga D sama dengan ETP dikurang ETK berlangsung pada musim kemarau. Jadi D sama dengan ETP dikurang ETA. Dah 0, tarik sampai ujung. Nah, surplus. Selanjutnya nilai surplus berarti kelebihan air ketika CH lebih besar dari ETP sehingga surplus CH ETP dikurang DKAT, sehingga surplus sama dengan CH dikurang ETP dikurang DKAT 300. Langsung kita tarik aja, kita copy sampai ujung. Udah didapat hasilnya. Kemudian SN ini adalah setengah dari nilai surplus, jadi sama dengan 50% dikali dengan nilai surplus. Nah, 150. Kemudian kita tarik aja. Nah, run off-nya untuk nilai run off yaitu 50% dikali surplus ditambah nilai SN tadi. Jadi sama dengan 50% dikali dengan surplus dikali dengan nilai surplus ditambah dengan dikali nilai surplus ditambah kita tarik. Jadi ini hasil tabel neraca air lahan bulanan yang telah kita hitung. Kemudian dilanjutkan dengan data menggambarkan grafik yang mencantumkan bulan surplus dan defisit dengan data pada tabel. Langkahnya yang pertama yaitu kita copy semuanya, kemudian kita pilih insert, kita pilih grafik bebas mau yang mana. Nah, udah didapetin grafiknya.
Tapi di sini saya ingin ingin menampilkan nilai ETP, CH dan ETA. Kita pindahin dulu. Yes, pindahin dulu ke bawah. Nih. Nah, kalau kita ingin merubahnya, kita tinggal pilih desain, select data. Nah, kalau mau membuangnya tinggal kita pilih PWL ini, kemudian kita remove. Oke, jadi kan tadi saya ingin menampilkan data ETA, CH dan KAT. Dan inilah grafik dari neraca air bulanan dari bulan Januari sampai Desember. Inilah grafik nilai CH, ETP, dan ETA-nya.